bulan depan PPKM. PPKM itu pelan-pelan kita mengaji. PPKM itu pelan-pelan kita mengaji alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda azizah community yang cantik dan solihah, yang saya hormati, saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda, sebelum masuk materi, bulan depan PPKM. PPKM itu pelan-pelan kita mengaji. PPKM itu pelan-pelan kita mengaji alon-alon. Ya, orang sing dolan wae engko nyerobot apa meneh sing ngaji. Saya kadang-kadang takut juga kalau ngomong kebablasan. Tapi coba lihat Bu, sampai sekarang situasi sudah hampir 90% vaksin, tetap enggak ada pengumuman sholat barisan rapat. Sop rapat. Resmi loh. Tidak ada pengumuman itu. Terus saya bilang ketoke pancen arep diumumke gitu nggih. Artinya kita itu adanya dilarang ning ra dibalekke gitu loh. Nggih. Iya, dulu disuruh jarak, tapi giliran sudah aman kita tidak disuruh rapat. Ketoke pancen ora dikon gitu. Jadi rapat dhewe-dhewe. Makanya saya bilang PPKM itu pelan-pelan kita mengaji, kita tetap mengaji gitu. Tapi monggo saja nanti pengurus. Jihadnya wanita solihah, enggak cuma wanita tok. Jihadnya wanita solihah. Bunda, kenapa kita harus berjihad? Allah Subhanahu wa Ta'ala berungkap di surat Al-Maidah ayatnya 35, di surat Ali Imran, kalau diurutkan Ali Imran dulu ya dari atas, surat Ali Imran ayatnya 142, surat Al-Maidah ayatnya 35, surat As-Saff ayatnya 10-11 dan banyak lagi. Saya coba satu saja, surat Al-Maidah, yang lainnya PR. Surat Al-Maidah ayat 35, Allah berungkap, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilih la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu jalan, wasilah itu landasan, ya. Jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi berwasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Di sini tidak ada kata rizal, tidak ada kata nisya. Artinya jihad tidak hanya milik laki-laki, tidak pula milik perempuan, tetapi milik orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Wabtaghu ilaihi wasilah. Carilah, wabtaghu ilaihi, carilah jalan Allah dengan cara mencari jalan Allah dengan cara wajahidu fisabilih. Berjuang di jalannya atau berjihad di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, berwasilah. Saya kadang ada orang sedekah, terus saya bilang mudah-mudahan sedekah penjenengan jadi wasilah.
kesembuhan penyakitnya, mudah-mudahan jadi wasilah bertambahnya rezeki, menjadi wasilah. Boleh amal soleh untuk wasilah, itu boleh. Contoh apa? Ketika 3 pemuda ada di dalam gua, mereka semuanya berdoa pada Allah dengan wasilah. Ya Allah, ya Rabb, aku memerah susu kambing, tidak pernah aku minum sekalipun aku haus sebelum ibuku ya meminumnya, sebelum orang tuaku meminumnya, maka jadikan ini wasilah untukku. Kemudian pintu gua terbuka sedikit. Ya Allah, jadi amal soleh itu bisa menjadi jalan, bisa menjadi wasilah akan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh berikutnya. Maka Allah ndawuhi, berwasilahlah kamu, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjihad. Tidak hanya orang laki-laki, tapi Allah berungkapnya, wahai orang yang beriman. Kalau kita merasa punya iman, berarti kita kewajiban untuk berjihad. Itu yang ada di surat Al-Maidah ayatnya ayat 35. Di surat As-Saff sering kali ini kita baca, kita sampaikan, ada di ayat 10 dan 11 ya. Wahai orang-orang yang beriman, sama masih orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, gelem ora? Mau enggak kalau aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari kepedihan? Jadi tidak sekedar yang untung, yang dapat laba sekian, tapi perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, dari kehidupan yang pedih, kehidupan yang ngeri. Apa itu Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini baru dasar saja, umum sifatnya. Laki-laki, perempuan, semua diharuskan berjihad. Lalu bagaimana jihadnya wanita solihah? Itu tadi kan umum, gede, cilik, pokoknya tapis secara umum. Semua orang beriman punya kewajiban untuk berjihad. Bagaimana dengan jihadnya wanita? Imam Ibnu Majah meriwayatkan, karena ini hadis, tidak ada di Quran. Kalau di Quran saya tadi bilang surat ini, ayat ini buka, nggak selesai PR karena terlalu banyak ya. Kalau 4-5 ayat kan nanti entek waktu nih. Jadi Al-Maidah saya baca, As-Saff saya baca, tolong Ali Imran 142 dibaca sendiri atau banyak lagi. Tapi ini hadis. Imam Ibnu Majah meriwayatkan an Aisyah qalat qol quttu ya Rasulullahi alan nasa'i jihadu qala. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, apakah kaum wanita harus berjihad? Qultu ya Rasulah, dia berkata pada Rasulullah, alan nasa'i, apakah wanita jihad harus berjihad? Ya Rasul, apakah wanita itu juga harus berjihad? Siti Aisyah berkata, qala na'am. Beliau Rasul menjawab iya. Qala na'am, berkatalah iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab Siti Aisyah dengan kata iya. Alaihinna jihadu la kita la fihil hajju wal umroh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab iya, perempuan harus berjihad. Mereka harus berjihad yang bukan perang, yaitu haji dan umroh.
Jadi jihadnya wanita terbesar haji dan umroh. Imam Nasai juga meriwayatkan, ini hadis yang berbeda, dari Aisyah binti Tolhah. Dia berkata, Aisyah Ummul Mukminin. Jadi Aisyah ngomong ke Aisyah. Jadi ada orang zaman dulu kan nama ki meh podo wae, makanya dalam Islam itu kenal binti. Biar apa? Biar tahu sama-sama Aisyah tapi Aisyah binti Talqah atau Aisyah binti Abu Bakar, atau mungkin ada Aisyah lagi. Aisyah itu di dalam agama kita memberi nama itu kalau di ini kan pakai binti atau bin. Ya, saya misalnya ada orang titip doa, ya Bunda saya dari namanya siapa? Siti Juwariah bin siapa? Saya bilang gitu, binti siapa? Karena nama itu banyak sekali. Ya, saya nama pasaran dalam absen SD gitu. Oh, nek SD sithik itu. Kuliah itu sak deret jenenge Eni kebianget. Ya, kalau mereka apal nama belakangnya nggak apa-apa. Ya, sampai sekarang Eni yang mana? Eni Setiawati, Eni Endarti, Eni ini sampai Eni saya. Maka perlu pakai binti atau bin kalau laki-laki. Nah, bunda-bunda cantik, dari Aisyah binti Tolhah, dia berkata, Aisyah Ummul Mukminin. Jadi Aisyah binti Talqah nyeritake Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah istri Rasul, Aisyah putra Abu Bakar, ya, memberitahukan. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini yang tanya Aisyahnya Rasul, wahai Rasulullah, bukankah kami ikut berjihad bersamamu? Karena aku tidak melihat suatu amalan di dalam Al-Quran yang paling utama dari jihad. Wahai Rasul, apa aku etuk jihad bersamamu? Karena aku melihat tidak ada amalan yang lebih hebat di dalam Al-Quran, melebihi hebatnya jihad. Jadi Siti Aisyah protes, kenapa sing dijak perang laki-laki yang diajak ini? Bukankah di dalam Al-Quran amalan yang paling hebat itu jihad? Lah nek aku ra etuk melu terus piye? Itu pada saat tidak kepepet, ya. Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab tidak, artinya rasa melu, karena biar perang, ya, rasa melu. Jihad yang paling bagus dan indah adalah haji mabrur. Jadi wanita haji mabrur itu jihad yang paling besar. Pertanyaannya, saya belum mampu haji, saya belum mampu umroh, atau kalau hajinya dibatasi cuma sekali, umrohnya sekarang dengan banyak pembatasan, berarti aku jihadnya hanya saat haji dan umroh, terus bagaimana keseharian saya? Enak banget laki-laki cari nafkah jihad. Ibu-ibu bisa kok masa itu jihad? Kalau itu diniatkan ibadah. Yang disebut ibadah harus sesuai tuntunan. Tidur itu ibadah kalau sesuai tuntunan. Tidak disebut ibadah kalau tidak sesuai tuntunan. Harus tuntunan. Makan ibadah kalau sesuai tuntunan. Pakailah tangan kanan, awalilah dengan berdoa. Jangan nunggu sampai laparnya berlebihan, tapi juga jangan sampai kamu kenyang berlebihan. Biasa-biasa saja, nanti jadi jihad. Makan yang halalan thayyiban, ambil dari yang paling dekat dan sebagainya, itu nanti jadi ibadah. Oke Bunda, karena tidak hanya haji dan umrah, lalu apa? Rasul SAW menjawab, menguraikan. Lah kalau cuma haji dan umrah kan cuma pisan tadi, iya kan? Pisan saja nunggunya kan 17 tahun. Kalau yang daftarnya tahun 2017 18 itu nunggunya sudah 27 tahun. Kalau daftarnya sekarang 27 tahunnya kapan? Nah ini kan 2020 21 nggak mangkat haji. Berarti tahun 2023 kalau boleh mangkat pun ngangkatnya sing 2020. Kalau boleh dengan kuota yang pas. Lah kalau boleh tapi kuotanya separuh, berarti 2023 masih ngangkat ke yang 2020 yang separuhnya. Oh rasa mikir. Tadi kemarin sore saya melayani seseorang, karena saya juga pelayan gitu ya, melayani seseorang. Mohon maaf Bunda,
saya pengen cerita banyak. Rumahnya mana? Pandak Bantul. Iya, ya udah nggak usah ke rumahku, ke pondok aja. Aku yang ke pondok, saya yang ke Bantul. Dia datang. Bunda, beliau suaminya meninggal, ketabrak truk. Masya Allah, wajahnya utuh karena yang dilindas perutnya. Jadi kita bayangkan perutnya kayak apa nggak tahu ya. Jadi udah Ramadan kemarin dalam keadaan puasa, dia jatuh duluan, terus ada truk lindas, meninggal. Dia nangis. Ini tidak nggak cerita itu semua, cuma endingnya saya cerita. Jadi orang itu jangan memasuki wilayah Allah. Kerjakan wilayahmu. Berpikir dan bekerja yang wilayahku. Wilayahku nyambut gawe, rezeki wilayahi Gusti Allah. Dia bilang, janda itu godaannya banyak Bunda, tapi saya punya niat gak mau nikah lagi. Kuwi karepe gareng, Petruk rumesti. Saya bilang gitu. Iya kan? Kamu gak nikah lagi, tapi andai Allah menentukan jodoh, tidak ada satu orang pun yang mampu menolak takdir atau mengharuskan takdir nyampe. Cuma bisa berdoa. Iya kan? Saya bilang gitu. Kamu sekarang, kenapa kamu tidak pengen nikah lagi? Saya takut, saya trauma. Trauma apa? Trauma kalau suami saya nanti meninggal. Saya pas cintanya, sok tahu lu kalau lo, iya kan? Sok tahu kalau suaminya meninggal. Kalau kamu dulu yang meninggal, bisa saja kan? Ya, bisa saja. Tapi saya ini dengan bahasa guyon, pagi-pagi dia sudah WA. Pagi ini saya bangun tidur lebih tenang. Saya lebih enjoy, alhamdulillah. Gitu ya. Anaknya satu umur 10 tahun, satu umur 4 tahun. Ya, jadi masih lembut. Kemarin sore dua-duanya diajak dari A sampai Z nangis, terus saya bingung liar ngandani gitu ya. Tapi akhirnya jangan sok memasuki wilayah Allah. Haji itu kewajiban. Panjenengan sudah punya niat, duit wes bayar. Mangkat pora kuwi takdire Gusti Allah. Lah nek jenengan dadak nganggo merenung apa meneh merenung, suami saya di sana Bunda, ditanya Allah pada suami saya ibadah. Nah, kuwi kira wilayah Allah. Bukan wilayah kita. Kita enggak nyampe. Otak ini terlalu kecil, terlalu kerdil untuk memikirkan wilayah Allah. Jadi udah toh, sekarang itu wilayah kita itu nyambut gawe karo ngibadah, selebihnya kagungane Gusti Allah. Udah. Terus pagi-pagi dia bilang, sudah pun saya berarti natap hari ini saja sebagaimana mestinya, bismillahirrahmanirrahim, wes. Iya kan? Enggak usah mikir bojoku ning kono ngopo, emang ngerti. Iya kan? Cuma kita pernah baca, setelah kita ditanya kita bisa menjawab dengan baik, kita ditidurkan kembali sampai nanti hari kebangkitan. Lah ning kono ngopo apa ya turu terus selama kuwi. Lah alame kan ya beda, nek awake dhewe kon turu semono dina ya ora kuat gitu nggih. Tapi alamnya beda. Enggak usah sok ngikuti. Aduh. Ya yang wilayah kita aja, Bu. Nggih, mangkat ngaji mulih ngopo no. Kita terlalu kerdil. Oke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berungkap hadis lagi, ini tentang jihad. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha kilalahat hulil jannah min ayya abwabil jannati si'ti. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, nggak usah pakai ngeyel, Bunda aku menstruasi, nggak usah dingonokke, Allah sudah pirsa, itu halangan yang ditetapkan Allah, jadi nggak bisa dipakai untuk ngeyel nggih. Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita itu yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau mau. Jadi kalau perempuan menjaga sholatnya, puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, taat pada suaminya, Allah ndawi masuk surga lewat pintu manapun yang kamu suka. Bunda-bunda, tadi di bagian awal ketika saya matur landasan berkata jihad,
Saya sampaikan surat Al-Maidah, saya sampaikan surat As-Saff, kemudian ada surat Ali Imran yang tadi tidak saya baca. Diterapkan di sini boleh. Karena apa? Menjaga sholat 5 waktu butuh kesabaran dan perjuangan. Nanti saya sampaikan. Maka di surat Ali Imran ayat 142 Allah bertanya, am kasibtun an tadkhulul jannah, apa kalian mengira masuk surga? Nek wis iso ngaji ning Azizah sesasi pisan iki njep mlebu surga. Atau pendak setu gitu. Surgane sapa kok enuk cepet men gitu nggih. Niat aku nang surga bledang-bledeng gitu. Enggak, Bunda. Saya kemarin ngisi di Magelang sampai saya nangis. Ya Allah Bunda, kalau ini yang hadir 700, besok kalau penjenengan lebih dulu ke surga, golek ono aku. Dan kalau enggak ketemu, tanyakan pada Allah aku di mana. Kalau Allah ngendika dia dinas masuk neraka, katakan hari itu Jumat Legi, setiap Jumat Legi rutin saya ngaji bersama Bunda. Bunda mengingatkan ini dan aku kerjakan. Kenapa aku di surga, Bunda di neraka? Bunda, setiap Sabtu terakhir saya ketemu di Azizah, saya diajari begini, diingatkan begini, aku di surga. Tapi kenapa yang mengingatkan tak cari nggak ketemu? Nanti Allah akan berkata golek ono jaan rene gitu nggih. Jadi jenengan kabeh sesuk nek enggak ketemu saya tolong saya dicari nggih. Tapi enggak tahu kita duluan yang mana. Tapi pokoknya kita komitmen, kita konco donya akhirat. Jadi sesuk nek nang akhirat ra ketemu goleki. Konco, Bu. Saya hari ini cerah ceria ping-ping karena apa, Bu? Jam 10 itu ngaji ndadak ditulisi dress code pink gitu loh. Wah, saya jane ra patek cocok kayak gitu itu nggih. Paling nanti tak seneni itu ya. Dress code pink lah. Kalau saya itu kebetulan mau kemana wegah pink terus piye gitu nggih. Jadi ini sembrono tenan pakai, dan sayanya juga diundang dengan tulisan dress code pink gitu. Dah ngeping anggere lanjutan gitu. Bunda, Allah berungkap, apakah kamu mengira masuk surga walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, padahal belum nyata kamu mau berjihad dan berlaku sabar. Jadi kuncinya swarga kuwi gelem jihad dan berlaku sabar. Jihadnya perempuan solihah satu sekarang, menjaga sholatnya. Yuk kita coba menjaga sholatnya. Sudahkah sholat kita terjaga? Kose. Perempuan itu banyak masuk neraka. Jujur, saya pernah matur, yang banyak poso Senin Kemis perempuan, yang banyak tahajud perempuan, yang sabar dampingi anak-anak itu juga jihad perempuan. Tapi sing akeh mlebu neraka ya perempuan. Ketika ditanya kenapa banyak perempuan masuk neraka, di antaranya satu, kurang bersyukur atas pemberian suami. Nek dikei apa-apa tanggane le matur nuwun bola-bali, ning nek bojone ratu matur nuwun. Ya kan? Dikasih sayur satu mangkok wajo welah petruk matur nuwun, balik ke mangkok wis diseni karo matur nuwun, isih nganggo WA, Bude matur nuwun nggih, tadi bejo banget diparingi lawuh. Sekarang bayari suami misalnya dibikin minim saja 500.000. Kuwi nek ditukokke mangkok itu ditukokke sayur itu bermangkok mangkok. Matur nuwun enggak? Matur nuwun enggak? Padahal 500.000 nek ditukokke sayur bermangkok mangkok. Nggih, ternyata Masya Allah kita lupa enggak matur nuwun. Terus kemarin bapak-bapak tak kasih tahu, pengen punya istri yang matur nuwun, saya bilang gitu. Coba bapak-bapak njejer duit. Ini gojekan, intermezzo tapi kreatif. Uang 100.000 itu ada gambar perempuan menari. Nanti goleki det 100.000 buka. Ayo, sedet 100.000 buka. Ada perempuan menari. Duit 50.000 juga ada perempuan menari. Uang 20.000 ada perempuan menari. 10.000 ada perempuan menari. 5.000 dan 2.000 ada perempuan menari. Tapi nek 1.000 eneng patimu ra nggawa pedang. Jadi bapak-bapak, kalau penjenengan cuma bisa gaji ewon, istrimu itu bahaya, dia bawa pedang. Bahaya sekali. Tapi kalau gaji banyak,
suami istri itu menari-nari. Dikai atusan dewan menari-nari. Nah, terbacalah di sini bahwa wanita itu akan bahagia, senang, gembira kalau nggawa duit. Esto. Apa ya aku kudu buka golek 5.000-an wae. Ya, nanti yang punya mulai 100.000 nanti saya di WA, Mbak Ella WA, Bunda betul ya wis tak cocok kayak gitu ya. 1.000, 50.000 sampai 2.000 ada gambar orang menari. Tapi khususan 1.000 itu pati murah nggawa pedang. Laki-laki meneh. Ternyata perempuan itu nek dedet lali itu tadi menari-nari heboh karuan. Saya dibilang, Bunda itu guyon yang kreatif. Kenapa? Lah kan jarang menemukan sampai ngelihat gitu. Iyalah, kita kan nggak bisa tiru-tiru. Aku kudu ngaji koyo kayak enggak kan, kita punya ini masing-masing. Ngaji kreatif, hubungannya ini dengan wanita. Lalu bagaimana dengan sholat? Satu, tidak mensyukuri pemberian suami. Yang kedua, Bunda, nanti kapan-kapan saya lanjut khusus yang dosa. Ini bagian ini saja. Dua itu lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya. Dalam ara'aita ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin. Perempuan itu lalai sholatnya. Jenengan oke, protes boleh. Bunda enggak saya. Oke. Sekarang gini. Maaf nggih. Ketika perempuan masih menstruasi. Menstruasinya itu bersih malam jam 10. Saya berilustrasi sak senengku eling gawe. Pokoknya iki etrok-etroke bersih jam 10. Tadi manjing Isa tak tilii isih flek. Padahal saya bilang, kalau ibu flek coba dilihat fleknya hitam pekat, bening. Dulu dalam saya pernah matur dalam fikih Islam ya, atau kita coba jari kita dimasukke nanti keluarnya bening atau ini, kalau bening berarti sudah itu coba cairan penghantar penutup, tidak lagi mens. Tapi coba Bunda, jam 7 malam selesai menstruasi masih agak flek, ganti celono karena udah nggak pakai pembalut. Saya nggak bilang merek, pembalut aja. Terus ganti celono itu dipakai jam 7 sampai jam 10 itu bersih. Ibu-ibu kewajiban sholat isya nggak? Wajib, tapi kebanyakan ibu ngenteni lek ramas esuk-esuk. Lalai dalam sholat. Maaf, sudah begitu sholatnya dipending. Ya Allah terlalu dingin, ya Allah terlalu ini. Aku tahu bersih sudah jam 10 malam, padahal itu masih boleh sholat isya, tapi pending. Giliran suaminya nyusul nanya bersih apa belum, jawab bersih. Ya, dia mau senyum atau mau senyum terserah. Ya, kalau yang isi perempuan vulgar, laki-laki malah jadi nggak enak. Tapi kalau laki-laki ketemu laki-laki juga vulgar. Nih, Bunda, isaknya kita pending, itunya kita nggak berani mending. Bu, sembrono nggak ini namanya? Ini kecil loh, saya kecil dan besar, tapi kita lupa bahwa mestinya jam 10 itu kita sudah bisa mandi. Kalau bapak ngersake berarti aku sudah bersih, aku mandi, aku isak sik. Logika seperti itu. Oke, pagi nggak subuh karena kita merasa masih kotor, terus ngantor. Perjalanan ngantor dari pagi sampai siang itu maksudnya sampai di kantor, bisa jadi kan jam 9, jam 10 itu bersih. Berarti ibu wajib salat duhur Ramadan? Wajib. Neng le mandi janabah ngenteni engko sore mulih kok kantor. Duhur asar bablas. Terus mandi 4:30. Bar mandi ya ora asar. Nunggu engko nggo magriban. Ilang loro. Sesasi nek dikelumpukke piro sing ilang? Sadar kan Bu? Saya juga sadarnya kok bareng wis tuwa gitu nggih. Sadar kan?
bahwa kita kadang lalai dalam sholatnya, sembrono, ada bagian-bagian wajib tidak kita pakai. Karena kita potensial lali, ini baru lali pelaksanaannya, masih jadi lali bacaannya. Begitu Allahu Akbar anaknya nangis, sembuh. Kudune alhamdulillah, hamdalah. Zikir itu subhanallah. Terakhirnya tinggal loh kan gitu. Ya, alhamdulillah, hamdalah. Tuh. Kalau sudah ngebut kan seperti itu. Apalagi pakai anaknya celuk pakai ini dan sebagainya, kemerungsung, bacaannya ngalor ngidul. Ini namanya sembrono juga. Banyak sekali perempuan potensial untuk sembrono dalam melaksanakan sholat. Karena Rasul perso, maka Rasul berani ngendika, wanita yang menjaga sholatnya masuk surga lewat pintu manapun. Bukan yang mengerjakan sholat, yang menjaga. Artinya sholatnya itu betul-betul dijaga, tidak ternodai, tidak dan sebagainya. Di sini yang memiliki sifat mulia itu, sifat mulia apa? Salah satunya menjaga sholat. Jadi jihadnya wanita sholihah diantaranya menjaga sholatnya. Mungkin kalau saya tidak memberikan urean sedetil itu, kita akan merasa loh aku sholat tok besan 5 waktu wis tak tambahi duha, wis tak tambahi tahajud, wis cukup. Kita lupa bahwa yang 5 waktu itu sok-sok kosong. Kalau kosongnya kita pas menstruasi nggak usah dirembuk. Ini kosong. Kosongnya saat kita sudah sebenarnya bersih. Dari Allah sudah bersih. Kita yang belum mau bersih diri. Paham? Dari Allah sudah bersih, kita yang belum mau bersih diri. Nah, itu. Yang keduanya apa? Wasomat sahroha, melaksanakan atau berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Makna sebulan itu bukan berarti kita kalau menstruasi tetap poso, kita tetap hutang. Saya pernah bertanya, bunda-bunda, orang kalau menstruasi wajib poso apa enggak? Jawabnya enggak. Saya bilang wajib. Kalau enggak wajib, enggak usah bayar. Karena wajib, makanya bayar. Paham? Artinya, wajib pajak. Wajib pajak. Nek ra pajak, denda. Wajib sholat, poso itu. Orang menstruasi wajib sholat? Tidak. Makanya tidak dikon bayar. Coba ini sederhana dibolak-balik, tapi ini ilmu. Orang menstruasi tidak wajib sholat, makanya dia tidak bayar. Oh, saya selesai mens seminggu, besok saya subuhe siji tambah utangnya 7 8 rakaat, 8 subuh kali 2 rakaat 16. Begitu wis assalamualaikum subuh meneh, assalamualaikum subuh meneh, assalamualaikum subuh meneh. Enggak ada hadis yang saya pelajari menghodok puasa tapi tidak ada khodok sholat. Walaupun ada ustadz terkenal ngisi di YouTube-nya ada cara mengkhodok sholat. Ya, goleki saja nanti di rumah. Khodok sholat ala Abdul Somad ada. Jadi kalau kita menstruasi umur 12 tahun, delalah le rajin sholat wis umur 20 tahun, jenengan diutang 13 tahun. 13 tahun ini kon bayar. Lah aku mikir, aku engko le niat jadi iki bayar sing tanggal berapa, piro le lunas kapan radong. Masuk akal enggak saya tidak mengikuti ini? Karena saya berpikir ketika Nabi mohon keringanan puasa, Allah dengan kasih sayangnya memberi keringanan hingga ringan betul sholat itu. Mana mungkin Allah mempersulit dengan cara yang seperti itu, ya? Nggak usah. Tapi ada khodok puasa. Maka saya tanya, orang menstruasi wajib puasa apa enggak? Wajib. Bukti wajib bayar. Bukti wajib itu bayar, cuma di hari yang lain. Tapi kalau wajib
Sholat apa enggak? Enggak, makanya enggak usah bayar. Paham Bu? Kecuali Allah mengumumkan pemutihan gitu, kayak pajak-pajak itu, kita ya yang masih punya poso Ramadan utang siapa? Apa nunggu ada pengumuman pemutihan? Apa nunggu jatuh tempo nanti setelah Rajab? Gitu kan? Setelah Rajab mau masuk Sa'ban, Bunda saya masih punya utang 6 gitu. Lah kenapa nunggu jatuh tempo? Nggak usah begitu utang duwe bayar, nggak usah nunggu jatuh tempo. Gitu nggih Bunda. Kalau dijak tanya jawab gojekan, orang menstruasi wajib poso wajib. Buktinya kalau enggak bayar. Tapi sholat wajib enggak? Enggak, makanya enggak perlu bayar. Butuh ninggal ya tinggal saja. Nih, puasa. Yang dimaksudkan puasa adalah juga mendirikan puasa. Tidak sekedar puasa. Saya puasa sebulan, godang 5, wis tak bayar. Sesuk mlebu swarga. Enak amat iso poso tok. Tapi mendirikan puasa. Puasa berdirinya dengan apa? Dengan tarawih, dengan apa? Dengan iktikaf, dengan apa? Dengan takjil, dengan apa? Dengan tadarus, dengan apa? Dengan menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga pikiran supaya puasa kita menjadi lebih bermanfaat atau lebih bernilai di depan Allah. Jadi bukan sembarang puasa, cuma isoh nahan minum dan makan jam 09.00 padu, nahan minum dan makan sore rebutan takjil gitu, itu sudah menganggap aku sesuk mlebu swarga. Enggak segampang itu orang yang betul-betul mendirikan puasa dengan seluruh syariat-syariat yang diwajibkan dalam puasa. Gitu nggih? Ya, oke. Yang ketiga, apa syaratnya? Wahafizat farjaha, betul-betul menjaga kemaluannya. Ada 2 pemahaman, seringkali saya kalau baca begini, narangke begini, saya selalu matur 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama, kemaluan itu ya kemaluan. Yang kedua adalah rasa malu. Kemaluan dan rasa malu. Ada orang menjaga kemaluannya, tapi dia nggak punya rasa malu. Ketika melakukan dosa, dengan entengnya dia menyebarkan, ya seperti tema saya dulu, simpan rapat dosamu. Ya, dosa ki didelik. Kemarin juga saya yang sok buka-buka HP saya tulis hanya 2 yang boleh mengetahui dosa kita, diri kita dan Allah. Selama kita tidak membukanya, Allah tidak akan membuka. Jadi kalau panjenengan lihat saya ini orang baik, karena panjenengan nggak ngerti elek saya, makanya saya nggak perlu cerita eleknya saya, paham? Bunda ini itu loh baik banget, sopo kondo, karena jenengan nggak ngerti elek saya. Lo kok nggak ngerti elek saya? Tak tutupi yuk. Sementara Allah akan menutupi selama saya tidak membuka. Oke. Jadi jangan bangga dengan dosa yang kita lakukan. Ngertilah, kemarin aku ketemu mantan pacarku. Di buku saya itu juga ada bagian belakang, simpan rapat dosamu. Dia bangga bercerita habis ketemu mantannya, dibelikan ini itu ngawur banget gitu. Ya, simpan rapat dosamu. Jadi menjaga kemaluan, satu memang kemaluan kita jaga. Ini hanya milikku. Ini hanya milik suamiku. Ini. Yang kedua, rasa malu tadi. Ketika melakukan dia nggak ngomong-ngomong, tapi setelah melakukan jumpa pers. Ya kan begitu. Saya sudah dibohongi mati-matian. Saya sudah menyerahkan lahir batin saya. Ngakon sopo kan gitu. Kalau nggak begitu anaknya yang dibilang percaya nggak percaya, ini anaknya si A lah ngomong-ngomong. Kan ketika dia bilang ini anaknya si A, berarti dia ngomong kayak aku pernah berbuat dengan si A. Nggih mboten? Kalau orang itu berkata ini anaknya itu, berarti secara nggak langsung cerita aku pernah dengan itu kan gitu. Ini Bu, perempuan yang kayak gitu, Masya Allah, tidak bisa menikmati surga.
Tapi sebaliknya yang bisa menjaga, sudah mampu menjaga miliknya, masih mampu menjaga aib-aib dosa-dosanya, insya Allah suruh milih surga dari pintu mana saja kamu suka. Maka saya matur, jangan bangga dengan dosa yang pernah kita lakukan. Simpen. Biarkan aku dan Allah. Saya tadi udah bilang, kalau penyayang melihat saya baik, bukan karena saya baik, tapi karena saya menutupi. Maka yang disebut pencitraan itu boleh. Kita kan kadang komen, kayak pencitraan. Aku juga butuh pencitraan. Panjenengan juga harus pencitraan. Artinya tidak perlu memamerkan dan membanggakan keburukannya. Tapi juga jangan terus menyombongkan yang tidak kita expose. Sebenarnya aku kira ngono kuwi ning jane pelit pol ning cerita bersedekah itu nggak boleh gitu ya, misalnya gitu. Oke, yang ketiga betul-betul menjaga kemaluannya. Itu di surat Al-Mu'minun juga ada, nanti bisa dilihat panjenengan semuanya ya. Monggo. Nah, bunda-bunda, ada bagian berikutnya. Apa bagian berikutnya? Di sini dituliskan wa ata'at zaujaha, yang taat pada suaminya. Nah, ini tadi surat Al-Mu'minun ayat kelima, kalau dirunut dari atas kan Allah berungkap qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang beriman itu yang seperti apa? Satu, khusyuk sholatnya. Khusyuk sholatnya itu artinya serius, bukan kok ra inget apa-apa ya, tapi serius. Sholat itu inget apa-apa enggak? Ya inget, nek ra inget sing tak waca apa gitu kan. Kalau enggak inget baru kok arep ngopo? Ingat ya, ingat. Tapi maksudnya fokus. Jadi aku lagi sholat. Jadi sing diingat-ingat ya semua yang ada rangkaiannya sholat. Kemudian yang ketiga, waladzinahum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nomor 4, orang-orang yang menunaikan zakat. Nah ini yang nomor 5, siapa orang yang beruntung? Waladzinahum li furujihim hafidun, yang mampu memelihara kemaluannya. Di bagian bawah ayat 8-nya, mereka yang akan mewarisi surga. Jadi orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya. Kenapa ini saya sampaikan? Miris Bu, tahun sekian ada ustadz yang menyampaikan di Jogja ini sekian persen mahasiswanya sudah tidak gadis. Terus saya bilang, oh ngeneng ke penelitian kaya ngono berarti kowe wis ngerti GP gitu kan. Iya, mau nggak usah sing aneh-aneh gitu ya. Ya sudah, yang penting tugas kita itu mendidik secara moral mereka. Perkara akhirnya ini ya Allah lah kita kembalikan, tapi secara moral. Nggak usah kita kemudian mengklaim. Nah itu dulu kan mahasiswa Jogja banyak sekali yang protes karena dengan kalimat mahasiswa Jogja sekian banyak itu kan gebyawiyah bosone Jawa ya. Semua dikatutke, padahal mungkin satu kos-kosan anak 10 bisa jadi 3 yang hancur, tapi kan masih ada 7. Kalau dibilang semua kan pasti marah. Atau yang hancur 7, kan masih ada 3, yang 3 marah lah. Ya, jadi tidak perlu kayak gitu ekstrim seperti itu. Hanya kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, baik lewat media sosial, kita nonton TV, memang pergaulan bebas itu menjadi satu hal yang biasa bagi generasi-generasi sekarang. Allah sudah menegur lewat beberapa hal. Satu, penyakit HIV yang tidak ada obatnya, penyebabnya hubungan yang lewat bebas. Yang kedua, munculnya corona, kemudian kita harus membatasi diri, harus menutup tempat wisata, salaman wira itu apalagi begituan gitu. Itu sebenarnya kan teguran-teguran dari Allah. Kalau
kita memahami, bagi orang-orang yang mampu mengambil hikmah, ini sebetulnya teguran. Mohon maaf Bunda, kalau ada yang sudah terlanjur pernah, ketahuilah bahwa pintu tobat Allah tidak pernah tertutup kecuali bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Menduakan Allah, mati dalam keadaan kafir, itu baru pintu tobat Allah tertutup. Pintu tobat Allah senantiasa terbuka selama kita mau bertobat. Kalau kita bertobat, syaratnya kemudian iringi dengan perbuatan yang lebih baik. Itu insya Allah ya, kalau ada penyakit curhati orang pernah ini support bahwa pintu tobat tidak pernah tertutup. Kan ada kadang yang, Bunda saya itu merasa kotor banget, saya itu udah salah, saya itu nggak bisa ini. Saya selalu enggak. Pintu surga pintu tobat Allah selalu terbuka, silahkan. Kayak kemarin juga gitu. Kok saya menerima musibah kayak gini, suami meninggal keadaan itu, apa karena sholat saya belum bagus, apa karena suami saya itu belum baik ibadahnya, bla bla bla, nangis. Saya tanya, apakah kurang baik ibadahnya Nabi Nuh? Apa kurang baik ibadah Nabi Ayub? Apakah kurang baik ibadah Nabi Yakub yang buta sampai puluhan tahun? Tidak. Yang namanya diuji ya diuji. Tugas kita itu ngibadah, nggak usah gatruk kere. Saya diberi ini kan enggak. Tugas kita itu pokoknya ngibadah. Jangan ikuti itu tadi wilayah Allah, kita nggak akan mampu. Itu orang sesat dikasih cobaan, tapi itu orang alim kok ya terima cobaan. Ini orang maksiat dikasih cobaan. Lah itu orang yang lurus-lurus saja juga dikasih cobaan. Wallahu alam. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Oke Bunda, menjaga kemaluan, kemudian tadi taat pada suami. Oke. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi kalau suami nyuruhnya dalam hal maksiat, boleh istri tidak mentaatinya. Ya. Ibu-ibu sholat kalau malam dionekke berisik angger malam mribeni misalnya, nggak perlu ditaati. Yang penting tugas kita terhadap suami selesai. Habis itu ya kita mau baca Quran, mau apa gitu, jangan mau kalau dikekang. Bunda kenapa sekarang nggak pernah ngaji Quran? Aku dilarang suami ya, kok manut itu ra bener. Kalau Bunda sekarang nggak pernah tak ajak jalan-jalan nonton bioskop, dilarang suami, oke. Iya. Bunda-bunda kemana-mana nggak pakai jilbab. Apa? Bojoku seneng nek aku ra jilbaban, rasa digugu. Tapi kalau wah, mah ayo nek metui nganggo bikini, rasa manut gitu ya. Itu. Saya kan pernah menyampaikan. Terus caranya bagaimana Bunda? Ayo tak ajari berani pada suami yang baik. Pak, aku bagus kalau pakai baju lengannya segini ya? Iya. Oke, kalau tidur berarti aku pakai segini terus gitu. Kenapa? Lah kan bagus menyenangkan Bapak, kan gitu. Tapi kalau aku pergi pakai segini, nanti aku menyenangkan orang banyak. Gimana Bapak kalau aku menyenangkan orang banyak? Nggak suka kan? Nah gitu. Jadi kita tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi monggo Bunda, kita tahu sendirilah bagian mana kita taat pada suami. Ya, kalau Bunda ada acara-acara yang sekiranya tidak penting, sementara suami ada sesuatu yang penting, ya kita utamakan yang suami. Kalau sekiranya suami mengajaknya tidak yang baik, ya kita beri penjelasan. Kenapa kita menolak seperti itu? Ada penjelasan. Kalau saya itu ada komunikasi, ya misalnya saya sudah tertulis di sini Azizah gitu. Yang namanya jarang sekali nganter ya. Nanya Azizah itu mana? Kan saya pernah diantarnya pas nggak sehat itu, dok ya. Kalau sehat saya kemana-mana. Azizah itu mana? Adi TV mengalor. Misalnya, saya kan harus berangkat paling telat 7.30, paling telat. Ya, kalau mau santai 7.20 kan gitu. Misal Bunda, 7.30 saya mau mangkat kok kon gorengke nasi. Ini problem kan? Saya bilang, Bapak, lah kan aku nulis jadwal lagi udah dari kemarin. Kalau caranya begini kan Bapak itu bikin aku bingung antara taat dengan tidak. Kan gitu. Terus saya bilang ada lauk ini. Misalnya, Bapak gimana? Ridho? Ya sudah saya jalan. Pagi tadi nggak bisa tak tanya, beliau ada pengajian depan rumah, ya sudah apa adanya kulkas tak masak sudah tak tutup ini. Saya berangkat, ada ini.
Bapak kan jam 8. Aku kan 8 kurang 40 sudah keluar, kan duluan aku gitu. Ya, itu begitu. Terus didiskusikan, Bapak jangan dorong aku ke neraka. Artinya apa? Kalau ndawi apa-apa itu pakai ini loh. Oh, sesuk arek ngaji jam 8. Berarti malam aja. Ngendika, "Lah aku bengi rong pengen," katanya gitu ya. Ya, sudah Bapak ling ngendika karo lihat jam aku gitu. Iya, kadang-kadang Bapak suami-suami kita itu kan ngetes ketaatan kita. Nggih, bengi ra pengen apa-apa, bareng kene wis kudungan ayu arek ngaji malah, "Bu, Mbak aku digorengke." Dah gitu. Itu bisa dilema kita ini minta ridhonya. Tapi kalau kita sudah mau berangkat, mintanya misalnya masuk angin keriilah. Jangan tunda sampai kita pulang ngaji karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau cuma sekedar minta lauk ini itu nanti sambil ini tak belikan gitu aja. Okay? Yang penting ada diskusi sehingga Bapak ridho dengan apa yang kita lakukan. Itu intinya. Bunda, taat pada suami. Kalau itu semua dilakukan, maka dikatakan pada wanita itu siapa? Itu yang memiliki sifat-sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu manapun. Jadi itu jihad yang diterangkan oleh Rasul, kelihatannya sederhana tapi sulit. Contoh tertib sholat tadi aja ternyata sulit. Setelah dilihat, oh iya, sopo sing sakmene iki pernah menunda keramas aku rak ngacung sik dhewe, gitu kan? Ya, artinya kudune jam 7 keramas ngantek jam 11 gitu ya. Kita kan coba ibu jam 7 tadi keramas, lumayan aku ra iso wajibe uman duhane gitu. Tapi karena ibu keramasnya menjelang duhur kan kabeh wis keteteran gitu. Gitu nggih Bunda? Oke, sudah jamnya. Monggo mau tanya jawab dipersilakan. Jam 9 kurang 1 menit. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Boleh tanya, boleh protes? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar ceramah dari ibu ini. Nah kalau kita misalnya kan ya waktu kita muda gitu, kadang kita kan urusan anak, kalau kita kata-kata gitu ya, ibadah kita juga kita dengan sedikitnya ilmu kita nggak berilmu gitu ya, jangan gitu itu gimana caranya Bu? Caranya kita untuk mendapatkan pengampunan dosa kita dari Allah. Ya, ini Bu Titik tanya, pertanyaannya mewakili kita semua. Ya, Bunda, kita kan sedang keteteran karena anak-anak lah, karena inilah jadi ibadahnya nggak tertib. Jadi ini sama saya juga demikian dengan alasan jemput anak, sholat duhur sik penjemput sik, jemput. Kenapa? Sholat duhur Allah rasa diculik uang nih nek jemput anak saat diculik uang gitu kan? Pokoknya kita dalil sendiri. Membenarkan apa yang kita lakukan, dalil ya. Sholat telat adalah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Tahu. Pokoknya dalil setan ini ngoroki kita supaya apa yang kita lakukan itu terasa benar. Itu sudah terlanjur kemarin. Bunda, kalau aku sudah terlanjur seperti apa? Tadi kan saya matur di surat An-Nisanya ada dosa yang tidak diampuni Allah itu hanya syirik. Kalau kita mati masih dalam kesirikan, tapi orang sirik, kafir, kemudian dia jadi mu'alaf, insya Allah dosanya hapus. Kalau dia menjadi mu'alafnya serius, orang mau nikah tok, tapi juga ibadahnya baik, tobat, itu diampuni. Lah kalau orang yang habis kafir saja diampuni, apalagi kita yang punya iman. Tadi ketika teman-teman kita sholatnya bagus masuk surga, kita dicari, Allah bilang golek ono ning neraka, bawa ke sini, walaupun syaratnya punya iman, walaupun hanya sebesar biji sawi berjarah. Punya iman sebegitu saja sudah bisa masuk surga, kan begitu.
Nah sekarang bagaimana ketika itu semua sudah terlanjur? Tadi saya sudah singgung, bertobatlah. Bagaimana tobat yang benar? 1, merasa salah. Oh aku merasa salah dhisik ki apa-apa nggo anake sampai ibadahku ra ini. Aduh aku gek enom ki ya Allah, sedekah lek kowe tung jlimet nenek tuku klambi bla 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 gitu kan. Ada rasa menyadari bahwa aku itu menyadari salah gitu loh. Nah, kalau sudah menyadari, Bunda, menyadari aku berbuat salah, yang kedua tingkatannya menyesali. Untung alhamdulillah aku diberi umur sampai sekarang menyadari dosaku. Andai umurku ki cuma habis maksiat dulu, habis enggak tertib dulu, terus aku mati terus piye? Untung sampai sekarang menyesal, Bu. Bukan malah wah aku ki wis maremok leku maksiat. Sekarang bukan, itu namanya bangga ya. Aku wis nek mung do gaene pit-pitan jalan-jalan makan ora apa-apa aku ki wis marem dhisik. Itu kan namanya bangga, bukan. Tapi kita menyesal. Ya Allah dulu aku masih roso. Kenapa aku wegah ibadah yang ini? Saiki arep mangkat wis. Ya kalau saya gitu. Dulu aku isih roso ngopo ning masjid wegah. Saiki kegremisan sithike pilek malah karepe ning masjid wae. Ya Allah dhisik mripate isih awas. Quran yang dibawa ke Mekah itu mung separuh nih HP ini, weruh wegah maca, ra sempet dirusui anake. Lah sekarang Quranku gedene sak telone meja iki dibuka blak gini. Kok maca sithik wis pegel boyoke ginine ini. Kita nyesel ya Allah, kenapa girohku ibadah kok munculnya sekarang, enggak dulu. Jadi 1 menyadari, yang kedua punya penyesalan, bukan malah wis marem bangga gitu. Yang ketiga, Bu, kalau saya gitu istighfar. Kalau dosa itu pada manusia segera minta maaf, tapi kalau kepada Allah istighfar. Ya. Menyadari, menyesali, istighfar. Yang keempat, berjanji tidak mengulangi. Kalau tahu itu, ini janji. Ya Allah berjanji untuk tidak mengulangi. Supaya tidak mengulangi ya kumpulono wong kang soleh, punya teman-teman yang dukung ibadah kita. Tuh, berjanji tidak mengulangi. Yang terakhir, ikuti atau tutup dengan amalan-amalan yang lebih baik. Ya, jadi dulu aku sholat berling, habis itu sholat wajib, sip. Setelah sholat wajib, sekarang ditambahi sholat sunnah, kan terus itu, nggo nutup. Sholat berling, peningkatannya sholat tertib, kan gitu. Setelah sholat tertib tambah sunnah, itu kan terus ada peningkatan. Ikuti dengan amalan yang lebih baik, gitu Bu Titi, ya. Yang lain? Sudah jam sing arep dar soto wis akeh banget gitu. Sudah jam. Nggone dewi-dewinya. Ada? Kalau tidak ada sudah jam 9:06 menit. Saya nderek saja. Kalau tidak ada, monggo Ibu, jihad tidak hanya milik laki-laki. Jihad juga milik perempuan. Tapi perempuan berjihad sudah punya ladang sendiri. Kemarin yang dikeluhkan ibu itu gini, dulu saya suami masih hidup, kalau saya mau kerja dibilang, Bunda, mbok tidak merebut kodratku, karena aku sebagai laki-laki yang mencari nafkah, kamu membesarkan anak. Saya jawab, itu tidak salah, tetapi dalam konteks tertentu nggak bisa harga mati. Contoh, kenapa Siti Hajar harus lari sofa Marwah? Karena Ibrahim tidak punya rezeki untuk Ismail. Kenapa Ibrahim tidak punya rezeki untuk Ismail? Dia harus pergi berdakwah. Artinya, perempuan memang tidak berkewajiban cari nafkah, tapi bukan berarti dilarang mencari nafkah. Buktinya Siti Khadijah saudagar yang hebat, ya. Siti Hajar lari sofa Marwah mencari minum untuk anaknya. Jadi kita begini Bunda, wanita tidak wajib mencari nafkah, tetapi tidak dilarang, apalagi kalau itu diniatkan untuk ibadah juga.
untuk menegakkan perekonomian keluarga, bukan sekedar kayo kerja kok aku ya kerja, jebule kae saiki kerja ning kono, aku tak melu kerja ning kono. Itu enggak boleh. Itu namanya mencederai, melukai ya syariat kita. Tapi karena betul-betul dibutuhkan gitu loh. Jadi hasilku itu betul-betul dibutuhkan untuk menopang perekonomian keluarga, itu jihad. Insya Allah gitu ya. Terima kasih, banyak salah mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.